Pada suatu hari yang cerah, Joy sedang asik bermain-main di sekitar ruang tamu. Dan Joy melihat bunga dalam vas kesayangan ayahnya baru mulai mekar. Kata Joy, "Wah, bunganya baru mulai mekar. Indah sekali. Boleh kali ya aku pegang sebentar?" Joy memandangi dan mengambil vas bunga tersebut dengan hati-hati. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Vas bunga tersebut tiba-tiba saja tergelincir dari tangannya dan jatuh ke lantai, kemudian pecah berantakan. Joy seketika itu sangat panik. "Oh tidak, ayah pasti marah kalau tahu ini." Joy langsung berusaha untuk membersihkan pecah-pecahan vas bunga dengan cepat agar tidak ketahuan sang ayah. Tetapi karena mendengar suara benda terjatuh, sang ayah pun datang. "Apa yang terjadi, Joy?" "Tadi ayah mendengar suara seperti barang pecah." Tidak ayah, itu hanya suara dari luar kok." Setelah kejadian itu, Joy merasa gelisah dan ketakutan. Joy takut kalau sang ayah menyadari bahwa vas bunga hilang dan akan memarahi Joy. 1 hari, 2 hari, 3 hari berlalu. Joy selalu merasa gelisah dan ketakutan. Joy bahkan sampai jarang berbicara dengan ayahnya karena ketakutan. Akhirnya, Joy berdoa kepada Tuhan dan meminta ampun karena sudah berbohong dan menyembunyikan kesalahannya dari sang ayah. Akhirnya setelah berdoa, Joy membuat keputusan bahwa besok apapun yang terjadi, dia akan mengakui kesalahannya di depan ayahnya. Di pagi hari yang cerah, Joy melihat sang ayah sedang duduk di ruang tamu sambil bermain handphone. Perlahan-lahan, Joy mendekat kepada sang ayah dan mulai memberanikan diri untuk berbicara kepada ayahnya. "Ayah, aku mau minta maaf ayah. Beberapa hari yang lalu aku melihat bunga dalam vas kesayangan ayah yang sedang mekar. Indah sekali. Aku ingin melihatnya, namun aku tidak sengaja menjatuhkan vas bunga itu dan pecah." "Joy, ayah tahu, ayah melihat semuanya. Namun, ayah sengaja menunggu sampai kamu mengakuinya. Ayah maafkan kamu, Joy. Yang terpenting, kamu sudah jujur dan mengakui kesalahanmu itu. Vas bunga bisa ayah beli lagi, tapi kejujuran itu tidak bisa dibeli dimanapun. Yuk, sekarang Joy temenin ayah membeli vas bunga yang baru. Kita tanam bunga lagi dan rawat bersama-sama." Oke adik-adik, barusan tadi kita lihat cerita tentang Joy dan Uncle Jack ya. Di mana si Joy ini melakukan kesalahan adik-adik. Ya, dia bergumul, dia berusaha menutupi kesalahannya adik-adik. Dan ternyata si Uncle Jack tahu ya adik-adik ya. Tapi si Uncle Jack ini, dia walaupun tahu, dia mau menunggu untuk Joy meminta maaf dahulu adik-adik. Dia menunggu untuk Joy meminta maaf dahulu adik-adik. Dan singkat cerita ternyata si Joy ini mau meminta maaf dan mengakui kesalahannya adik-adik. Dan Uncle Jack ternyata mau mengampuninya ya adik-adik ya. Nah di Alkitab juga sama adik-adik. Ada kisah tentang anak bungsu yang terhilang adik-adik. Di mana anak bungsu ini pergi jauh dari orang tuanya, dari bapaknya. Dan adik-adik? Dan ternyata dia hidupnya merana adik-adik. Ya, dia kehilangan harta bendanya. Dan singkat cerita hidupnya sangat-sangat buruk adik-adik. Ya, adik-adik tahu enggak ya? Waktu itu mungkin si bapaknya sudah menunggu berhari-hari untuk apa? Untuk si anak bungsunya ini kembali dan mengakui kesalahannya adik-adik. Ya, dia mungkin berhari-hari dia menunggu dan terus menunggu adik-adik. Dan singkat cerita ternyata si bungsunya ini mau kembali adik-adik. Dan adik-adik tahu pada waktu anak bungsunya ini mau kembali, di tempat yang jauh ternyata bapaknya sudah melihat adik-adik. Dan bapak ini yang kemudian Dia kemudian kejar anak bungsunya adik-adik.
Ya, dia bahkan memeluknya, menciumnya adik-adik. Kenapa? Karena bapaknya ini sayang sekali kepada anak bungsunya adik-adik. Ya, sama seperti bapak kita di surga adik-adik. Mungkin kalau adik-adik ada yang melakukan kesalahan, cepat-cepat ya akui kesalahannya adik-adik ya. Cepat-cepat meminta maaf adik-adik. Kenapa adik-adik? Karena bapak yang di surga ini maha pengampun adik-adik. Bapak yang surga ini sayang sekali sama kita adik-adik. Nah, adik-adik, walaupun bapak yang di surga ini maha pengampun, tapi kita sebagai anaknya, kita harus mau apa? Harus mau mengakui kesalahannya dahulu adik-adik. Supaya bapak bisa mengampuni adik-adik. Ya. Nah, kenapa ya adik-adik kita harus mau mengakui kesalahan kita? Karena apa? Kita mau menjaga hati kita ini tetap bersih adik-adik. Buat apa ya kalau penampilan kita baik, tapi hati kita ternyata buruk atau jelek? Yang pastinya bapak di surga tidak suka kan? Kalau punya anak-anaknya yang penampilannya wah keren-keren, tapi ternyata hatinya jelek, hatinya buruk. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kakak punya 2 gelas nih adik-adik. Wah, yang pertama gelasnya keren sekali ya adik-adik ya. Yang kedua ini gelasnya biasa-biasa aja adik-adik. Kira-kira adik-adik pilih yang mana nih? Pastinya yang keren dong, ya kan? Nah, coba adik-adik kalau mau minum, kira-kira minum dari gelas yang mana? Pastinya gelas yang keren dong. Tapi tahu enggak adik-adik? Ternyata gelas yang keren ini, yang penampilan yang bagus ini, di dalamnya ternyata isinya air got adik-adik. Ada air pipisnya tikus. Adik-adik mau kira-kira? Nggak mau dong, ya kan? Nah, sedangkan gelas yang kedua ini penampilannya biasa aja adik-adik. Tapi ternyata di dalamnya isinya air yang bersih, yang sejuk, yang enak adik-adik. Nah, sekarang Kak Niko kasih pilihan lagi adik-adik. Adik-adik pilih yang mana? Gelas yang bagus ini, minum dari air yang gelas yang bagus ini, atau minum dari gelas yang biasa ini? Nah, adik-adik sudah tahu kan? Pastinya pilih minum dari gelas yang biasa ini aja. Ya kan? Walaupun penampilannya biasa, ternyata apa? Airnya bersih adik-adik. Nah, sama adik-adik ya. Tuhan tidak mencari yang penampilannya wow, spektakuler adik-adik. Tapi Tuhan cari anak-anak yang hatinya bersih adik-adik. Nah, jadi adik-adik, kalau adik-adik melakukan kesalahan, ingat harus mau mengakui kesalahan. Supaya apa? Supaya kita menjaga hati kita ini tetap benar dan tetap bersih ya. Supaya Bapak yang di surga kita ini senang adik-adik, suka sekali. Oke, adik-adik, kalau gitu kita ketemu lagi lain kali. Bye-bye.